warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Ratna Haniatunisa dalam acara Warta Berita. Dalam kesempatan kali ini saya telah bersama narasumber kita yang kita nanti-nantikan selama ini, Ibu Sumini. Apa kabar Ibu? Baik. Baik sekali ya Ibu. Izinkan saya memulai wawancara ini terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Sumini. Selamat sore juga, cantik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Nama saya Tri Ratna Haniatunisa dari Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Angkatan 58 IPB University. Tapi Ibu cukup memanggil saya dengan Tri saja, nggak apa-apa Ibu. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang mengenai kembalinya dibuka sekolah dan universitas setelah kabarnya angka penyebaran COVID-19 ini telah turun, Bu. Begitu. Apakah Ibu bersedia? Jauh. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin kita akan mulai dari yang ringan-ringan dulu ya Bu ya. Sebelum kita masuk ke inti acara, bolehkah Bu saya tahu, Ibu kan sekarang sedang sibuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir juga ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu bisa menjelaskan kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Ya. Nah, saya dari dulu, waktu muda juga punya perusahaan, bisa membagi sebagai wanita, sebagai istri dan sebagai wanita karir. Jadi kesibukan Ibu sekarang sedang mengasuh anak-anak seperti itu ya Bu, masak, kemudian rutinitas seperti ibu rumah tangga lainnya, apakah betul Bu? Betul sekali, kebetulan anak-anak saya kan sekarang udah besar ya. Udah sekolahnya aja udah pada jauh gitu ya. Nah ini yang bungsu aja yang sekolahnya masih kuliah S1. Oh, seperti kalau itu. Kakaknya itu lagi S3 di luar negeri. Di luar kesibukan Ibu mengurus anak dan rumah Ibu, pekerjaan Ibu bagaimana Bu? Ya alhamdulillah berjalan tiap hari biasa, dan saya udah terbiasa. Itu 6:30 saya udah pergi dari sekolah. Tapi tidak lupa juga saya tiap hari sudah menyiapkan makan pagi sampai makan siangnya, dan tidak lupa menjalankan rutinitas sebagai ibu rumah tangga sudah, terus rutinitas sebagai orang yang beragama juga. Iya. Ini luar biasa sekali Ibu, sibuk padat, tapi semoga Ibu sehat-sehat terus ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, berkenaan dengan COVID-19 setelah tahun 2020 ini kita diserbu dengan berbagai macam hal baru Bu. Setelah COVID-19 banyak sekali perubahan baru. Kira-kira Bu, bagaimana kondisi sekitar rumah Ibu nih? Kan sekarang ada pandemi COVID-19 Bu. Takutnya orang-orang tuh malah cenderung jadi abai, atau orang-orang semakin khawatir, semakin memperketat protokol kesehatan Ibu. Bagaimana? Enggak sih, kalau di lingkungan saya itu karena mungkin lingkungan saya itu kurang pengertian tentang COVID-19. Nah mereka mah biasa-biasa aja. Terus mereka sakit biasa-biasa aja. Tapi kalau saya enggak, saya mah selalu menjaga aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Ya kebetulan saya kan sebagai contoh di sini, sebagai seorang ibu guru lah ya. Dan saya juga selalu, yang namanya ibu guru itu kan digugu dan ditiru gitu. Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan satu, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, dan saya juga menerapkan bahwa saya seorang guru dimanapun juga itu tetap seorang ibu di bawah-bawah. Oke, baik. Sungguh menjadi teladan bagi kita semua ya pemirsa. Nah selanjutnya Bu, tadi sudah berkenaan dengan rumah. Sekarang bagaimana situasi terkini Bu di sekolah? Setelah kabarnya pemerintah ini telah membuka kembali sekolah secara tatap muka Bu. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar? Apakah orang-orang kembali menjadi khawatir, cemas seperti di awal-awal tahun 2020, atau justru abai Bu? Ini mau diceritakan semenjak ada COVID atau pertengahan atau sekarang aja? Sekarang aja Bu, setelah sekarang aja. Iya. Kalau iya tatap muka, saya juga waktu COVID pertama juga tatap muka ya. Tapi saya kunjungan ke rumah-rumah ya, keluarga, ke kampung. Banyak hal yang
enak, tapi banyak juga yang tidak enaknya. Nah, orang yang peduli dengan adanya COVID dan peduli dengan adanya pendidikan juga banyak. Contohnya, waktu saya kunjungan pertama, karena kebetulan saya ngajar di Jawa Barat, itu di kampung, di pelosok, di kampung sana, masih ada rumah panggung, masih ada sawah gitu ya. Ya saya senang aja, kebetulan saya kan naik motor dari dulu. Nah, itu ada gang kecil, nah itu kondisinya tuh lewat selokan gitu loh, atas selokan. Nah, kebetulan saya karena biasa pakai motor, jadi saya berusaha pakai motor ke situ. Ya, yang pertamanya selokan itu berantakan lah, pokoknya nggak layak lah gitu. Nah, kebetulan saya lewat situ, minggu kemudian berikutnya lagi itu sudah berubah. Karena masyarakat itu begitu antusiasnya dengan pendidikan, akhirnya melihat ibu gurunya yang kesulitan gitu, takut jatuh, takut apa gitu. Nah, akhirnya minggu depannya sudah dirubah. Jalannya saya juga bersyukur sekali ya sama masyarakat itu begitu bagus dengan antusias. Kebetulan saya juga ngajar di situ cukup lama gitu ya. Nah, hanya orang tua itu tahu tentang saya gitu. Nah, setelah ngajar di, kalau orang Sunda tuh bilang gelodok gitu ya, rumah panggung gitu, itu indah sekali, memandang pemandangan alam ke sawah ngeplot di sana. Terus saya disuguhin makanan juga dengan ubi rebusnya gitu, enak sekali. Tapi minggu berikutnya itu, oh enggak, ini bagus juga nih. Jadi alat peraga pun untuk mengajar anak-anak itu saya gunakan apa yang ada di situ. Kebetulan saya kan memperkenalkan benda padat, benda cair, benda gas gitu ya ke anak-anak ya. Kebetulan ada di situ. Jadi dengan tidak usah membawa alat peraga, itu alat peraga yang di rumah panggung itu bisa digunakan. Gitu. Oh, jadi masyarakat masih peduli ya Bu akan pendidikan, sangat-sangat peduli seperti itu. Betul. Cuman apakah masyarakat ini melakukan pendidikan secara home visit ini tetap menggunakan protokol kesehatan atau justru mereka ini setengah hati melakukannya atau bagaimana Ibu? Masih, kebetulan orang-orang kampung itu kan taat ya, apa yang meniru apa yang dipakai oleh ibu guru itu, apa yang dikatakan oleh ibu guru, karena ya itu tadi orang kampung itu masih berpegang bahwa guru itu wajib digugu dan ditiru. Nah itu, jadi saya pun ya protokol kesehatan, pakai masker, pakai apa itu yang sanitizer, nah itu ibu selalu ada. Kebetulan kan anak-anak saya itu selalu menyiapkan harus begini, harus begitu Bu. Iya, saya ikutin semuanya gitu. Terus habis itu cuci tangan, apa ya saya laksanakan. Ya alhamdulillah orang kampung itu meskipun dia hanya menyediakan air dengan air galon kayak gitu untuk cuci tangan, ya cuci tangan. Berarti tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu ya Bu. Lalu setelah mendengar cerita Ibu nih, saya tertarik Bu, makin tertarik sekali dengan cerita yang telah diceritakan oleh Ibu. Ibu berarti telah melakukan home visit ya Bu. Dari boleh kapan Ibu kalau boleh tahu? Ya semenjak ada COVID itu. Semenjak ada COVID itu sekolah ngadakan home visit ya. Nah, udah home visit, udah kebetulan kan hampir 2 tahun ya. Nah, tahun pertama sampai kenaikan kelas, ya kita bagi rapotnya juga saya nganter-nganter ke kampung-kampung gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Ya dengan adanya sekolah kadang saya seminggu 3 kali gitu, tapi cukup bagus. Kebetulan buku-buku juga menunjang di sekolah kami gitu. Wah cukup ada lah, dari tema 1, tema 2, tema 3. Terus yang saya salut dukungan dari orang tua juga ya, orang tuanya bagus. Jadi kebetulan kan orang tua murid yang saya hadapi sekarang itu kan tadinya ibu ngajar kelas 6. Nah saya kepengen seumur ibu hanya kelas 6, kelas 5 bosen. Nah akhirnya
ibu minta kelas 2 gitu loh. baik. Begitu kelas 2 ternyata kan orang tua muridnya itu anak-anak muda semua, jadi masih respon dengan yang namanya IT kayak gitu loh, yang pakai HP kayak gitu. Jadi kalau ada perintah gini terus ini komunikasi lewat HP cukup bagus gitu. Kebetulan sinyal juga bagus, apalagi dikasih apa namanya itu kuota dari pemerintah. Jadi mereka itu begitu antusiasnya, begitu ya pokoknya inginlah anaknya maju. Meskipun nggak datang ke sekolah tiap hari, tapi masih bisa komunikasi dengan ibu gurunya. Terima kasih Ibu. Lantas Bu, apakah setelah home visit ini apakah Ibu sudah mengajar kembali ke sekolah atau tetap melakukan home visit setelah angka penyebaran COVID ini dinyatakan turun oleh pemerintah? Setelah dia nyatakan turun, terus kebetulan ya memang ada yang saya rasakan gitu ya selama home visit, itu ada juga sih. Saya kan home visitnya dibagi 3 grup ya, 3 kelompok gitu, kelompok 1, 2. Kebetulan kelompok satunya ada di daerah rada kota gitu. Nah, saya suka nggak enak sama yang punya rumahnya, terus mengganggu yang punya rumah, terus dan yang paling nggak suka banget gitu ketika ibu ngajar di sana, itu mereka jadi menyiapkan sesuatu di rumahnya. Ya, setiap saya datang pasti dia menyiapkan kopi, teh, selalu menawarin ibu mau kopi apa mau teh apa kebetulan saya kan bawa sendiri setiap itu. Jadi karena saya nggak bisa minum air dingin ya saya bawa termos kecil biasa itu. Kebetulan ada dan itu anak-anak saya juga yang selalu menyiapkan keperluan ibunya gitu. Ya alhamdulillah aku juga punya anak yang ya begitu perhatiannya gitu. Oke, baik Ibu. Berarti kesimpulannya setelah home visit ini ada perasaan yang agak kurang mengenakan ya karena selalu diistimewakan ketika datang ke home visit seperti itu. Satu, keduanya gini ada yang sang ini. Jadi selama anak-anak home visit memang enak ya waktu yang di kota itu, yang ada kekotaan gitulah. Itu disiapin karpetnya di ruangannya karena orang kampung kan ruang tamunya tuh gede gitu ya, tuh gede gitu. Terus si ibunya sama kakaknya itu nyetel TV. Ya, jadi murid saya yang sedang belajar itu langsung perhatiannya ke TV gitulah. Nah dari situ saya nggak enak sekali lah, udah saya mohon sama kepala sekolah saya. Hanya Pak ada kendala yang gini-gini, kendalanya satu ya, yaitu tadi ganggu orang, terus saya tidak suka selalu siapin makanan kayak gitu. Terus yang ketiganya itu ada juga rasa gimana ya, nggak enak aja lah. Iya, terus masa sih anak saya, murid saya mengerjakan matematika itu duduk nggak bisa karena memakai karpet, jadi dia menulis sambil ngedaplang kayak gitu loh. Orang udah bilang tuh ngedaplang gitu ya. Nah akhirnya aduh selama ini ya mending kalau hanya seminggu 2 minggu. Ini mah udah mau 2 tahun harus begini. Akhirnya saya sebagai yang tua di situ mengusulkan sama Bapak Kepala, dan Bapak Kepala sampai ke kantor dinas kesehatan tadi adakanlah namanya boleh di sekolah, tapi protokol kesehatan harus dijaga banget ketat. Nah, pokoknya cara keluar anak sekolah, cara masuk anak sekolah, terus cara duduknya pun diatur sekali gitu. Sampai sekarang itu masih kayak gitu di sekolah saya. Berarti setelah home visit ini melalui perjalanan yang panjang sekali ya Bu, akhirnya sekolah telah dibuka kembali, tatap muka kembali. Setelah belusukan ke kampung-kampung seperti itu, akhirnya Ibu kembali mengajar bersama murid-murid Ibu tercinta di kota. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, kalau dari sudut pandang Ibu sendiri, apakah membuka sekolah di tengah situasi seperti ini merupakan keputusan yang tepat Bu? Atau justru menurut Ibu ada pendapat lain seperti itu? Ya, kalau saya pribadi ini ngomong pribadi sebagai
sebagai orang tua ya lebih baik ya sekolah memang, apalagi yang saya hadapi itu anak kecil ya. Anak kecil itu kalau tidak tatap muka itu tidak bisa belajar dengan baik. Contohnya waktu pagi-pagi saya menerangkan matematika. Anak kelas 2 SD ya, karena saya pegangnya kelas 2 SD, itu kan yang harus dipegang itu, yang harus bisa itu kan menulis, membaca, berhitung. Nah, kalau mau menerangkan kayak gitu masih di tempat-tempat orang-orang kampung kayak gitu, memang tadi alat peraga juga udah bagus gitu, tapi mereka tidak fokus gitu loh. Tapi kalau dari sekolah, pakai seragam sekolah, dia kelihatan bangga banget dengan sekolah seragamnya, terus ibu gurunya ngajar, dia antusias banget, dia tuh melihat ibu gurunya gimana gitu, itu senangnya di situ. Terus saya juga saya sebagai guru senang sekali bisa. Nggak enak sih, saya juga nggak enak sebetulnya. Saya seorang pegawai negeri ya, PNS, tapi kok nggak ke sekolah gitu loh ya. Itu asa gimana ya menurut saya gitu. Beda dengan dia harus sekolah dengan enggak gitu, bedanya jauh banget gitu. Tapi untuk maaf ini ya, untuk anak perkotaan, kota-kota ya, contohnya itu cucu saya sendiri gitu ya. Cucu saya sendiri bisa belajar dengan kata orang sekarang kan virtual gitu ya, dengan HP-nya, dengan laptopnya gitu. Nah, karena apa? Hidup di kota kan sinyal bagus memang, orang tua mendukung sekali dengan adanya kayak gitu. Terus anak-anaknya juga beda, anak-anak kota dengan anak kampung itu beda banget. Tuh, jadi untuk kota mah enak lah dengan belajar virtual kayak gitu, jalan lah. Tapi kalau kampung itu selalu nanya, Bu gimana? Bu ini gimana? Nggak bisa gitu. Jadi ibu lebih memilih pembelajaran secara tatap muka gitu ya Bu. Alasannya adalah penyerapan materi itu lebih mudah dilakukan ketika pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Kalau di kota mungkin pembelajaran dan fasilitasnya itu tercapai dengan lebih baik seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini ibu lebih memilih untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir kali Bu ya. Menurut Ibu sendiri, setelah semua yang terjadi Bu, pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan. Tetapi kan pembelajaran ini masih secara bertahap ya Bu. Masih ada yang 1 seminggu sekali atau 3 minggu sekali seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu. Menurut Ibu, kapan waktu terbaik untuk pemerintah segera membuka sekolah ini secara massal seperti itu, tidak ada pembagian waktu? Lah itu juga kalau saya sih maunya dibuka secepatnya ya, kalau saya. Tapi yang saya lihat juga mikir lagi bagaimana perkembangan ini COVID-nya yang benar yang mana gitu ya. Soalnya masih juga ada orang yang kena COVID katanya. Ya kemarin juga ada kabar sekolah kami sudah mulai ya setiap seminggu 2 minggu sekali gitu ya. Minggu kedua terus gantian minggu ketiga keempat kelas tinggi gitu ya. Nah sedang lagi asik-asiknya mulai tatap muka, udah enak sekali. Ada kabar bahwa di Jawa Tengah itu ada klaster sekolah, klaster sekolah. Akhirnya sekolah ini langsung ditutup dulu 2 minggu lagi. Nah, tapi guru mah tetap ya, guru tetap hadir tiap hari ke sekolah. Ngapain di sekolah? Ya memberi tugas lewat HP, ada juga yang nganterin tugas lewat saya. Gimana caranya biar murid-murid itu tetap belajar? Jadi ada yang fotokopi, ada gurunya fotokopi, ada gitulah. Jadi kalau saya sih mengharapkan cepat tatap muka, tapi ya sehat gitulah ya. Ya alhamdulillah di sekolah itu protokol kesehatan itu selalu diterapkan sekali, baik gurunya, muridnya, terus
lingkungan sekolahnya itu selalu dari cuci tangan, dari hand sanitizer apa itu, terus bahasanya tisu apa, terus lingkungannya nggak boleh ada orang jajan. Ya anak-anak itu yang menarik. Jadi anak-anak itu selama pandemi ini, selama belajar sekolah tatap muka yang sebentar ini, diawas-awas sekali anak-anak tuh mau masuk sekolah itu harus berbaris di apa itu namanya termogram apa diukur suhu tubuhnya itu oleh penjaga. Setelah masuk di depan kelas guru tuh udah siap juga dilihat dulu gimana, terus masuk udah pakai masker apa belum, terus duduknya buka pun diatur gitu. Masih jadi yang repot itu gurunya sebetulnya. Ya. Satu kelas kebetulan murid saya itu kan 21 ya, jadi gampang kalau 21. Nah itu yang kan ada aturan, satu kelas itu hanya 20 dan itu pun duduknya harus diatur jaraknya semeter setengah. Nah itu cukup repot sekali. Dan yang paling gak suka banget itu saya apa? Saya kan biasa kalau ngajar itu mendekati anak, membelai anak ya, membelai anak, terus sambil memberi semangat pada anak, dideketin gitu. Tapi kali ini, waduh, harus jaga jarak. Iya, saya tuh tidak boleh datang ke anak yang di depan, maskernya tertutup gitu, jadi mereka cukup takut juga gitu. Kadang-kadang anak itu mau ngomong takut, mau ini ya, terus kadang-kadang saya juga melepas masker saya biar mereka melihat saya senang gitu. Tapi kan saya jauh dengan anak. Begitu hanya terus anak-anak itu nggak boleh jajan kan. Jadi saya selalu bilang bawa makanan dari rumah, bawa minum dari rumah. Tiap hari botolnya itu dilihat. Botolnya keluarkan mana? Tadi begitu masuk, anak-anak sudah diperiksa suhu, masuk kelas, terus mana bekal kalian? Nah, bekal kaliannya itu dilihat botol minumnya itu. Ada nggak anak yang menggunakan botol bekas? Nah, terutama itu kan namanya orang kampung ya. Ada aqua isi teh gitu ya, aqua isi susu gitu. Nah, saya sebagai guru, karena kemarin juga ada BPOM apa gitu. Nah, jadi makanan harus sehat. Itu minumnya, tempat minumnya tidak boleh dari plastik ulang. Dilihat tiap hari, terus listingnya makanannya, terus apa makanannya gitu. Nah, namanya orang kampung ada yang malu juga gitu. Isinya tiap hari hanya mie dan telur ya. Aku selalu ngomong sebagai guru, coba jangan mie dan telur aja, sayuran yang harus kamu makan, itu kan bagus sekali gitu. Nah itu juga ada pelajaran dari situ juga gitu. Akhirnya anak-anak mengerti dengan kebiasaan hari-harinya. Alhamdulillah, sekarang sudah hampir tiap hari kita sekolah. Jadi kesimpulannya adalah Ibu ingin sekolah dibuka ketika keadaannya sudah stabil, gitu ya Bu ya. Ketika sudah tidak ingin ada secepatnya lah. Ingin secepatnya. Nah, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya kali ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berwawancara bersama Ibu Sumini selaku guru di SD Negeri Citali ya Bu. Pemirsa, sekarang saya telah selesai melakukan wawancara dengan Ibu Sumini mengenai cerita beliau yang sangat inspirasional. Sepertinya saya berharap bahwa teman-teman sekalian dapat merasa terinspirasi oleh cerita yang diberikan narasumber kami pada hari ini. Seperti itu. Saya Tri Ratna Haryatunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.